ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di kesempatan malam hari ini, di malam Selasa, kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang di dalamnya dibacakan sesuatu yang paling indah di muka bumi ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa usia. Karena nikmat usia itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal untuk beramal soleh, modal untuk menambah pundi-pundi pahala kita nanti di akhirat, modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki kesempatan menjadikan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti menjadi berat. Dan antum insyaallah sudah tahu tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahwasanya ada dua orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat yang bersamaan masuk Islam. Namun dari dua orang ini memiliki kesungguhan atau keseriusan yang berbeda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah, sementara yang satunya lagi biasa-biasa saja. Yang rajin ini, selain dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Artinya dia mengumpulkan keutamaan yang banyak. Setahun setelahnya barulah temannya meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, dan Thalhah bin Ubaidillah ini minal mubasyirina bil jannah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, 10 orang. Di antara Thalhah bin Ubaidillah. Dia bermimpi berada di depan pintu surga bersama dua orang ini. Kemudian tatkala keluar seseorang dari surga, dipersilahkanlah yang ibadahnya biasa-biasa saja tadi masuk lebih dulu ke dalam surga. Barulah kemudian yang rajin beribadah. Yang rajin beribadah. Kemudian setelah itu orang tadi keluar lagi mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, lam ya'ti laka ba'du. Adapun engkau belum datang saatnya untukmu. Kemudian dia terbangun. Dan di keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah membicarakan mimpinya ini di hadapan para sahabat, dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembicaraan para sahabat, rasa takjub dan heran mereka tentang kondisi dua orang yang telah wafat ini. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa kalian heran? Bukankah yang ibadahnya biasa-biasa saja tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia lebih panjang 1 tahun? Kemudian dia sholat demikian sejumlah rakaat. Kemudian dia menemui bulan Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, jika demikian wajar. Jarak antara dua orang ini bagaikan bumi dan langit. Bermodal apa? Bermodal kesempatan usia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ikhwan-ikhwan kita lihat yang sering kajian, wafat, mendahului kita. Kalau seandainya nanti di akhirat ternyata posisi kita lebih rendah dari dia, padahal usia kita lebih panjang, ya salah kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan. Kau punya usia lebih panjang, sehingga kau bisa hadir di majelis pengajian lebih banyak.
Engkau lebih bisa ke masjid lebih banyak. Engkau bisa puasa lebih banyak. Ketemu bulan Ramadan, baca Quran bisa lebih banyak. Masih kalah. Ya salah sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut banyak dari kita. Allah Subhanahu wa taala menuntut sebagaimana yang sudah kita bahas di kitab ini, ibadah yang berkualitas, ya. Kita ngaji sepekan 2 kali. Yang penting berkualitas. Serius saat hadir, kita renungi, kita benar-benar akan masuk dalam hati sehingga membawa perbaikan kepada diri kita. Jangan kita hadir, ya salah hadir. Yang penting nyimak, yang penting dapat pahala, bukan itu. Kita ngaji tujuannya untuk supaya kita jadi lebih baik. Bukan kita dipredikatkan oleh orang-orang ikhwan kajian. Tidak ada guna itu. Tidak ada guna sama sekali. Orang kenal atau tidak kenal sama kita, terkenal itu bukan syarat masuk surga. Ya. Tidak ada syarat terkenal masuk surga, tidak ada. Penting kita beribadah yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita di kesempatan malam hari ini masih membahas tentang 5 tingkatan salat. Kita ulangi kembali membaca tentang 5 tingkatan salat. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan muqaddimah bahwasanya sudah kita ketahui bersama syarat diterimanya amal itu 2. Ya, syarat diterimanya amal 2. Insya Allah tahu ya. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang pertama itu ikhlas. Kemudian yang kedua, sesuai tuntunan, mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya amal. Kemudian ada lagi yang namanya syarat sempurnanya amal. Ya. Tidak hanya diterima, tapi dia diterima dengan sempurna. Yang pertama syaratnya adalah bersungguh-sungguh. Tatkala mengerjakan amal soleh itu serius, bersungguh-sungguh. Sholat dengan serius, doa dengan serius, kajian dengan serius. Apalagi Jumatan dengan serius. Semua ibadah untuk pahala yang sempurna syaratnya yang pertama serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Wa Yahya, ambillah kitab itu dengan serius, dengan kuat, dengan keteguhan, dengan keseriusan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah yang kau lakukan berkualitas. Ya, serius. Akan beda pahala seseorang yang serius dengan yang tidak serius. Akan berbeda pahala seseorang yang biasa-biasa saja dengan yang bersungguh-sungguh, beda. Kemudian yang kedua, bersegera. Ya, bersegera. Salat bersegera datang ke masjid. Jangan nunda-nunda. Malu kita dengan wong awam. Kapan salat 5 waktu, wong awam duluan. Ya, kita masbuk. Kita terakhir datang. Sampai wong kenal dengan kita, kalau nyari tinggal noleh ke belakang. Ada dia di belakang. Ya. Karena terkenal kita nunda-nunda. Seperti ucapan Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Dan aku bersegera menuju engkau wahai Tuhanku litardo, agar engkau ridho. Banyak ayat tentang ini. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Banyak ayat yang menyuruh kita bersegera. Nah, tatkala kita mengumpulkan syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah, kemudian ditambah kita mengumpulkan 2 syarat agar ibadah kita sempurna, maka sempurna pahala kita. Akan beda pahalanya, waktu yang kita habiskan sama, tapi pahalanya beda.
Ya, oleh karena itu, masalah bersegera atau tidak, ini masalah kebiasaan, masalah mental. Ya. Oleh karena itu mungkin perlu ditinjau ulang. Masjid-masjid yang terlalu lama qomat. Ya, perlu tinjau ulang. Kalau alasannya untuk nunggu orang. Ya. Yang ditunggu ini, jangan-jangan mentalnya memang mental nunda-nunda. Antum nak 20 menit, masih di telat. Ya, kadang-kadang malah orang jadi terbiasa. Oh, agak lama qomatnya. Santai, weh. Ya. Nah, sekarang kita bahas di sini 5 tingkatan salat seseorang. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, martabatul zalim li nafsi al-mufrid. Ya, itu orang yang al-mufrid, orang yang menyia-nyiakan, orang yang teledor. Wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Yaitu seseorang yang mufrid, orang yang teledor dalam sholatnya. Orang yang pertama itu orang yang teledor, orang al-mufrid namanya. Nah, orang ini tidak sempurna wudunya, tidak sempurna menunaikan waktu sholatnya, tidak sempurna batasan-batasan sholatnya tentang aurat, tentang bacaan, arkaniha, rukun-rukunnya, tidak sempurna. Ya. Nah, orang ini disebut orang yang teledor dalam mengerjakan sholat. Nanti beliau menyebutkan akibatnya. Orang yang subuh kesiangan misalnya. Ini adalah tingkatan zalimun li nafsi. Dia menzalimi diri sendiri. Ini yang termasuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Itu ini martabatul awal, martabatul ula. Kemudian yang kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahiratu wa wudu'iha. Adh-dhahirati wa wudu'iha. Seseorang yang menjaga waktu sholatnya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya yang zahir, serta dia menjaga wudu. Artinya ini sesuai sunnah. Ya, seseorang yang belajar fikih sholat, ngerti sifat sholat Nabi, sehingga dia ngerti ini rukun kalau ditinggalkan bahaya, batal, bahkan tidak ada sholat. Ya, udah sampai sini malah ada orang yang tidak jaga rukun. Banyak orang kalau antum lihat, gara-gara mereka tidak memiliki ilmu saat safar di pesawat, nanti takbiratul ihramnya duduk. Ya, takbiratul ihram duduk. Iya, mungkin kalau qiyam itu kan rukun juga sholat. Berdiri saat sholat itu rukun. Ya. Tapi kadang-kadang di pesawat tidak bisa dilakukan. Tapi takbiratul ihram sambil berdiri syarat. Syarat sah takbiratul ihram berdiri. Dan takbiratul ihram itu rukun. Nah, orang sekedar berdiri untuk takbiratul ihram di atas pesawat bisa pasti. Pasti bisa. Kemudian dia ada takbiratul ihram dengan berdiri. Rukunnya saja tidak dijaga. Masuk yang level pertama ini. Ya. Kemudian misalnya ada orang sakit. Dia mampu untuk berdiri sekedar takbiratul ihram. Memang duduk tidak mampu duduk. Berdiri tidak mampu. Tinggal sholatnya duduk. Tapi dia masih mampu sekedar berdiri untuk takbiratul ihram. Wajib. Dia takbiratul ihram sambil duduk. Ini level 1 ini. Demikian juga dengan seseorang yang masbuk. Ini sudah kita pernah bahas. Ya, orang masbuk, kemudian dia ngejar supaya dapat ruku, dapat rakaat, dia takbiratul ihram sambil memiringkan badan. Ini level 1 juga. Rukun saja tidak dijaga oleh dia. Ya. Nah, yang level 2 ini dijaga rukunnya. Sudah tahu dia tata cara salat Nabi SAW. Sudah ngaji fikihnya. Lakin qad dayya'a mujahadata nafsih fil waswasati fa dhahaba ma'al waswasi wal afkar.
Tapi dia melalaikan, bersungguh-sungguh memerangi dirinya dalam was-was. Sehingga dia terbang bersama was-wasnya dan pikirannya. Fisiknya sholat, tapi pemikirannya tidak. Kapan ngayal ke sesuatu, lanjut. Sampai tuntas. Sampai titik ketemu ujung dari pikiran ini. Ya. Terus masuk lagi pikiran yang lain, bahas lagi, terus lagi. Ya. Ini baru dia sesuai tataran saja, fikihnya sesuai. Dan orang ini muhasabun, dihisab dengan sholatnya. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi daf'il waswasi wal afkar. Seseorang yang menjaga batasan-batasan salatnya, menjaga rukunnya, bersungguh-sungguh memerangi dan mencegah was-was dan pikiran-pikiran, lintasan-lintasan pikiran. Fahuwa mashghulun bimujahadati aduwihi. Sehingga dia saat salat sibuk berjuang melawan musuhnya ini, lintasan-lintasan pikiran dan was-was tadi. Ya, macam-macam was-was itu dilemparkan oleh setan. Ya, kadang-kadang kita ngerasa ini takbiratul ihramnya belum pas dan lain-lain. Li'alla yasriqa salatahu, sehingga musuhnya tadi tidak mencuri salatnya. Fahuwa fi salatin wa jihadin, sehingga dia dalam kondisi salat dan seseorang ini juga berjihad. Nah, orang ini disebut musabun, dapat pahala salatnya. Ya. Tatkala dia bersungguh-sungguh, tadi sudah jaga salatnya sesuai tuntunan Nabi SAW, rukun-rukunnya, batasan-batasannya, syarat sahnya, wudunya dijaga, bukan sembarangan wudu. Karena sebagian orang ada wudu pun tidak tahu dan dia tidak peduli. Ya, kasihan kita kadang-kadang dengan orang seperti itu. Ya, dan dia merasa tidak butuh dengan sholat. Sehingga sudah terserahlah. Ya, tumaknina tidak, kemudian wudunya, wajahnya tidak sempurna, tidak ngerti yang dimana maksud wajah. Ya, sehingga sholatnya masih di level 1. Dia fawailul lil musallin. Nah, orang seperti ini jaga batasan-batasan tadi, dijaga oleh dia bersungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang lintas dicegah, lintas cegah. Pokoknya sibuk dia sholatnya dengan memerangi batinnya. Nah, ini baru disebut musabun. Sholatnya dapat pahala. Kemudian level yang keempat, man idza qama ila shalah akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha. Seseorang yang tatkala dia mengerjakan sholat, dia menyempurnakan hak-hak dalam sholat tersebut, rukun-rukunnya, batasan-batasannya. Wastaghraqa qalbuhu fi mura'ati hududiha wa huquqiha. Dan hatinya tenggelam. Ya, tenggelam dalam menjaga batasan-batasan dan hak-hak sholat. Dia perhatikan bacaan Al-Fatihahnya. Jangan sampai Al-Fatihahnya ada yang salah. Jangan sampai ruku ini tidak tumaknina. Jangan sampai rukun-rukun ini ada yang terlewat. Wajib-wajib sholat ada yang lalai. Jangan sampai. Dijaga oleh dia. Li'alla yudayyi'a syai'an minha. Dia jaga itu agar tidak ada satu pun batasan-batasan, rukun-rukun, syarat-syarat yang tersia-siakan. Balhammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yambaghi wa ikmaliha wa itmamiha. Bahkan fokusnya semuanya tertuju agar sholatnya itu ditegakkan sebagaimana mestinya yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dan dia berusaha menyempurnakan sholat tersebut. Qad istaghraqa qalbuhu sya'na shalah. Hatinya tenggelam dalam kondisi sholatnya. Dia renungi
Khusyuk itu kan yang seseorang itu sadar. Sadar dengan bacaan, sadar dengan gerakan. Fokus dengan bacaan, fokus dengan gerakan. Baca Subhana Rabbiyal Azim, dia renungi. Fokusnya cuma itu. Tidak mikir dia kayak Subhana Rabbiyal Azim, tapi mikir bacaan yang lain. Fokusnya itu cuman di titik itulah. Saat rukuk dia fokus dengan titik rukuknya. Baik bacaan maupun gerakan. Lebih dalam lagi dia tadabburi segala macam. Itu lebih dalam lagi. Tenggelam dalam hatinya. Tenggelam dalam kondisi sholat, tenggelam dalam ubudiyah kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala fiha di dalam sholatnya. Ini level yang keempat. Kemudian al-khamis, man idza qama ila shalah, qama ilaiha kadzalik. Siapa yang tatkala mengerjakan sholat, dia kerjakan seperti orang yang keempat ini. Walakin ma'a hadza qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih. Akan tapi dia ambil hatinya, kemudian dia letakkan di hadapan Tuhannya. Jadi pikirannya itu sudah pisah sama badannya. Sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merasakan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala perasaannya. Badannya masih di masjid. Cuman perasaannya sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini tegak di hadapan Allah. Sebagaimana ucapan Zainal Abidin, tatkala dia akan sholat, dia wajahnya pucat pasi, ya pucat pas habis wudu, wajahnya pucat. Kemudian ditanya oleh seseorang, apa wajahnya pucat? Dia katakan, sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Ya. Takut. Itu hatinya dia cabut diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nadhiran biqalbihi ilaihi. Dia lihat hatinya atau dia tujukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqaban mumtalian min mahabbatihi wa 'azamatihi. Dia senantiasa merasa diawasi, hatinya penuh dengan cinta dan pengagungan kepada Allah. Ka'annahu yarahu wa yushahiduhu, seakan-akan dia melihat Allah dan sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu diikuti dengan ilmu. Ya, kita kaji nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kita kaji bagaimana para orang-orang soleh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diulang-ulang. Belajar kita diulang-ulang, kita renungi, nanti lama-lama kita merasakan itu. Ya, kita rasakan. Sebagaimana kita membaca biografi Nabi SAW, diulang-ulang. Diulang-ulang dapat faidah ini, dapat faidah ini, dapat faidah ini. Hari ngumpul faidah itu semua dalam pikiran kita, kita benar-benar merasakan mulianya Nabi SAW. Ya. Seperti kisah Ummu Zara, ya itu luar biasa itu. Ya, dia cerita tentang Wama Abu Zara. Dan Wama itu ungkapan, tahukah kalian Abu Zara? Ungkapan Wama seperti itu ungkapan sesuatu ketika jiwa tidak mampu menggambarkan apa yang akan diceritakan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari ketukan, tahukah kalian? Itu tatkala kata-kata tidak mampu menggambarkan kondisi. Maka disebut Mal-Qari'ah. Makanya orang-orang menertawakan Musailimah al-Kadzdzab. Al-fil, wa ma adraka mal-fil. Lah barang kejingoan. Tahukah kalian ungkapan rasa takjub apa nak dijingok? Gajah tahu galo gitu. Kata-kata itu mampu menggambarkan gajah seperti apa. Bahkan pandangan kita mampu menggambarkan gajah seperti apa. Dia pakai wa ma adraka mal-fil. Ya. Itu kemudian setelah Ummu Zara tadi menceritakan panjang hadis ini kalau kita bahas. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, aku pada dirimu Aisyah bagaikan Abu Zara di sisi Ummu Zara. Yang Ummu Zara tidak mampu menggambarkan betapa hebatnya suaminya. Ya, seperti itulah. Itu Nabi SAW. Belum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ka'annahu yarahu wa yushahiduhu. Seakan-akan dia melihat Allah dan menyaksikan Allah.
Qadim tahmahalat tilkal waswas, dan waswasnya hilang, lintasan pikirannya terangkat, hilang juga, wartafa'at hijabuha, sehingga hijab antara pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hilang. Fahadza bainahu wa baina ghairihi fi salati afdalu wa a'dhamu mimma baina sama'i wal ar. Orang seperti ini dengan 4 orang yang lain tadi, itu kedudukannya bagaikan bumi dan langit. Dengan yang keempat ya, itu bagaikan bumi dan langit. Bedanya salatnya, pahala yang dia dapatkan saat sedang salat. Wa hadza fi salatihi mashghulun bi rabbih azza wa jalla qarirul aini bihi. Orang seperti ini dalam salatnya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahagia jiwanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fal qismul awwal mu'aqabun. Orang yang berada di level yang pertama dalam salat mu'aqabun, dia dihukum. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia salat. Kemudian orang yang kedua, yang tadi salatnya sah, rukun-rukunnya beres, dijaga oleh dia, tapi lintasan pikirannya dia ikuti, ini muhasabun. Dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, man husib uzib. Qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dihisab, dia sama saja mendapat azab. Wa tsalits mukaffarun anhu. Dan orang yang ketiga, salatnya tadi berpahala dan menggugurkan dosa, menggugurkan kewajibannya. Warabi', yang rupanya yang keempat, yang musabun itu, yang dapat pahala itu level ke-4. Yang level ketiga itu menggugurkan kewajiban. Masya Allah. Jangan-jangan kita di level ketiga ini masih. Ya, jangan-jangan sholat kita berada di level ketiga. Kita berjihad melawan pikiran-pikiran kita. Masya Allah. Kemudian al-khamis muqarrabun min rabbihi. Seseorang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salatnya orang-orang muqarrabun. Li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fi shalah. Karena dia termasuk orang-orang yang salat itu menjadi penyejuk jiwanya. Ini levelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Faman qarrat aynuhu bi salatihi fid dunya qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Ini paragraf yang sangat bagus sekali. Siapa yang saat sholatnya di dunia ini merasa bahagia, dia bahagia dengan sholatnya itu. Kalau sholat, Masya Allah, dia merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan. Qarrat ainuhu biqurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan dia. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa qarrat ainuhu aidan bihi fid dunya. Dan dia juga di dunia jiwanya bahagia. Wa man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ainin. Maka tatkala seseorang bahagia jiwanya bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia itu nyaman bagi orang lain. Orang lain akan bahagia bersama dia. Wa man lam taqirra ainuhu billahi ta'ala taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Barang siapa yang tidak bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan terputus di dunia ini. Jiwanya akan terpotong-potong, merasakan kesedihan, kehampaan, kegalauan, ketidaknyamanan. Perasaannya seseolah ada yang hilang. Saat dia di dunia, hasarat, dia penuh penyesalan, rugi.
Nah, oleh karena itu dari sini bisa kita pahami kenapa para ulama mengatakan langkah awal untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu perbaiki sholat kita. Saat sholat kita bagus, kita nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita, Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang lain itu nyaman sama kita. Senang sama kita. Dengan kehadiran kita orang itu bahagia. Makanya kadang-kadang orang sibuk mencari teknik-teknik, kiat-kiat supaya bagaimana buka obrolan dengan orang lain. Padahal itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ide kita untuk buka omongan sama orang, kemudian kita memilih kata-kata tertentu, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tatkala kita seperti ini nyaman. Para ulama banyak juga yang pendiam. Bahkan Nabi SAW disifat oleh para sahabat kasratus somti. Nabi itu pendiam. Tapi nyaman orang sama Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW nyaman saat sholat bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah balas. Oleh karena ikhwan, saya nasihati diri saya sendiri dan kita semua kita perbaiki sholat kita. Ya. Supaya sholat kita minimal berada di level yang ketiga. Dan kita naikkan terus level keempat. Apakah bisa kita sampai level kelima? Nah, ini ada cerita lagi. Qala, kemudian cerita lagi orang yang di awal ini. Di awal bab kemarin kita sampaikan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Wa kuntu fi sabiq ata'ajjabu min halin man idza sami'a nidaa qama min faurihi ila shalah. Dulu aku merasa takjub. Ya, dulu aku merasa takjub dengan orang-orang yang kalau dengar azan mereka langsung bersegera sholat. Dulu aku takjub. Wa aqulu hadza su'bun jiddan. Dan dulu aku katakan, susah. Dengar azan langsung bergerak sholat, susah. Kaifa yatruku halawatal hadithi ma'al ashab. Bagaimana dia bisa meninggalkan nikmatnya ngobrol sama kawan-kawannya. Sedang asik ngobrol sama kawan-kawannya, dengar azan, berhenti langsung. Siap-siap sholat. Awrahata. Atau dia meninggalkan istirahat. Meninggalkan berbaring, meninggalkan rebahan, meninggalkan malas-malasan, meninggalkan santai-santainya. Au al-insyighala bi syai'in yastamti'u bihi, atau meninggalkan sesuatu apapun yang sedang dia nikmati. Dia lagi kerja, dia lagi mungkin bermain sama anak-anaknya, dia lagi apapun aktivitas. Wa yatruku dzalika bikulli suhulatin. Dia tinggalkan semua itu dengan mudah. Wa yadhhabu ila shalah, lalu pergi menuju masjid. Wa hadza daidanuhu kullu waqtin. Inilah kebiasaannya setiap waktu. Walakin ba'da an mannallahu ta'ala alayya bil ilmi wal khusyu'i fi shalah. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku dengan ilmu dan khusyuk di dalam salat, ja'altu a'jabu mimman la yubadiru ila shalah. Sekarang aku mulai takjub dengan orang-orang, aku mulai heran dengan orang-orang yang justru tidak bersegera sholat. Kalau dulu aku takjub dengan orang yang segera sholat. Kalau sekarang aku heran kalau ada orang tidak kayak itu. Ya. Allati wujidat fiha ladzatan wa sa'ad, wujidat fiha ladzatu wa sa'adatu wal unsu wa tuma'ninatu. Padahal di dalam sholat itu terdapat kelezatan, kebahagiaan, ketenangan, dan ketenangan. Ya. Sudah azan ya. Kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah ba'da isya kita lanjutkan kembali kesan orang yang tadi yang khusyuk dalam sholat setelah mengetahui tentang 5 tingkatan sholat tadi. Dan insya Allah nanti dia cerita juga tentang level yang kelima. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Terusnya rapatkan saf salat. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمان وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Unsu Billah, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, anak-anaknya mohon dijaga, diawasi dan dikendalikan agar tetap menjaga kekhusyuan dan ketenangan kita dalam belajar. Tadi ada yang lupa saya ingin menyampaikan bahwa di tingkatan kelima, disebut adalah al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Dan kekasih Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu ada dua level. Level pertama yang paling tinggi adalah tingkatan yang disebut dengan al-muqarrabun. Jadi tatkala antum baca firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah al-muqarrabun, maka ini adalah level tertinggi yang ada di akhirat. Level orang-orang yang menempati posisi puncak tatkala mereka berada di akhirat. Dan level yang di bawahnya adalah orang-orang yang disebut ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah level di bawah al-muqarrabun. Nah, sedangkan orang yang berada di tingkatan kelima dalam sholatnya disebut al-muqarrabun. Itulah hebatnya pahala amal ibadah sholat. Nah, tadi kita membaca tentang seseorang yang dia mengalami khusyuk dalam sholatnya, kemudian dia dulu merasa heran dengan orang-orang, merasa takjub dengan orang-orang yang mampu meninggalkan enaknya ngobrol, enaknya istirahat, ya, mampu memutus hal-hal yang mereka sedang geluti atau kerjakan dengan mendengar azan. Takjub dia melihat orang-orang seperti itu mampu meninggalkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Sekarang kata dia posisinya berbeda. Saya justru takjub dan heran melihat orang-orang yang justru tatkala azan berkumandang itu baru gerak atau tidak bergerak. Dan dengan orang-orang yang tidak bersegera. Heran dengan orang-orang yang tidak bersegera menuju sholat. Walakinni lam astau'ib kalama Ibn al-Qayyim anil martabatil khamisah. Namun kata beliau, aku belum bisa memahami ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang tingkatan yang kelima. Di saat itu, saat aku sudah mulai merasa heran dengan orang-orang yang tidak bersegera menuju sholat, tapi aku masih belum paham tentang level yang kelima. Wa kuntu adhunnuha martabatan kanat fi asril sahabati wa salafis salih faqat. Dan aku dulu menyangka level yang kelima ini adalah sebuah tingkatan, sebuah martabat, sebuah kedudukan yang hanya terjadi di masa para sahabat dan salafus saleh saja. Wala adhunnu anna ahadan ba'dahum sayasilu ila hadhil marhalati illa ma nadara. Dan aku menyangka dan aku tidak menduga, aku tidak menyangka ada seseorang di zaman setelah mereka mencapai tingkatan seperti ini kecuali hanya segelintir saja. Qala thumma ja'altu azdada iqbalan 'ala shalah. Kemudian aku semakin menambah perasaanku menerima, menghadapkan diriku sepenuhnya di dalam salat, menambah kualitas kekhusyuanku di dalam salat. Wa bukuran ilaiha, semakin menambah cepatnya aku menyambut salat. Hatta wasaltu li hadhil marhala, sehingga aku sampai di titik yang kelima ini. Fi katsirin min sholawati, dalam kebanyakan salatku. Artinya tidak semuanya juga. Fasdattu fiha ba'da dzalika khusyu'an wa tuma'ninatan. Aku tambah saat itu kekhusyuan dan ketenangan. Setelah mengalami hal seperti itu, semakin bertambahlah
di dalam salatku ketenangan dan kekhusyuan. Wa katsiran ma abki hubban lillah. Dan kebanyakan dalam salatku aku menangis karena cinta kepada Allah. Au khaufan minhu, atau takut kepada Allah. Au raja'a li thawabih, atau aku berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Au ta'ziman lahu, atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa astashiru 'azamatahu wa ana unaji, dan aku merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di mana saat itu aku berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Wa ata'ammalu fi kulli dzikrin aquluhu. Dan aku merenungi setiap zikir di dalam salat yang aku ucapkan. Wa atadabbar, dan aku tadabburi setiap ayat yang aku baca atau yang aku dengar bersama imam. Wa ad'uhu bisidqin wa yakinin bi ijabati. Dan aku berdoa dengan tulus dan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doaku. Ya, ini kondisi orang yang merasakan khusyuk dalam salatnya tadi. Fanzur ayyuhal qari al-karim. Kata penulis di sini, perhatikan wahai pembaca yang budiman, bagaimana seorang muslim, bagaimana bisa seorang muslim mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Wa hadza juz'un mu'ajjalun min rabbinal karim. Ini adalah bagian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia ini. Wa maddakhara fil akhirati a'zamu wa ajal. Dan kenikmatan yang Allah simpan di akhirat nanti itu lebih agung dan lebih besar. Fahariyun bina an nujahida anfusana. Oleh karena itu kita harus bersemangat. Kita harus bersemangat memerangi diri-diri kita masing-masing. Kita mengagungkan kedudukan salat di hati kita masing-masing. Wa qulubin man tahta aidina, dan kita pahamkan keagungan salat ini di hati-hati orang-orang yang di bawah kewajiban kita. Istri kita, anak-anak kita jelaskan tentang keagungan salat. Ya, dan tidak mudah kita menjelaskan kepada anak-anak kita, tidak mudah. Ya. Anak-anak kita perlu kita pahamkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kecap setiap hari. Betapa besar jasa Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, ibunya, mereka sendiri. Itu kita didik, kita doktrin terus seperti itu. Sehingga sholat itu adalah wujud terima kasih. Wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cukup masih. Terus pokoknya kita doktrin anak kita bahwa sholat itu sesuatu yang paling penting. Ya. Sehingga dia tidak malas-malasan mengerjakan sholat. Dan tentu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya babu tsabati 'ala din. Dan salat ini, salat dalam kondisi seperti ini, mengagungkan salat, itu adalah bentuk kokohnya seseorang dalam agama. Ya, kalau seorang berbicara tentang kokoh dalam agama, maka dilihat salat. Bicara kokoh, salat masbuk. Ya. Wasabru alam yukabiduhu al-insanu fid dunya. Dan salat ini adalah menjadi penolong seseorang untuk bersabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan di dunia. Dan salat adalah cahaya seorang muslim di kuburannya. Dan ini hadis Nabi SAW. Salat itu kata Nabi SAW cahaya. Cahaya di kuburan, cahaya di mahsyar. Salat. Walaha babun min abwabil jannah. Dan salat itu adalah pintu, salah satu dari pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Ya, pintu surga ada 8. Dan kita tahu salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan, pintu puasa. Dan salah satu pintu yang lain adalah pintu salat. Yadkhulu minhu ahlu salati alladhi 'azzamu sya'naha. Masuk dari pintu tersebut orang-orang yang mengagungkan, orang-orang yang mengerjakan salat dan mengagungkan kedudukan salat.
wa aqamuha fid dunya, dan mereka menegakkan salat tersebut tatkala di dunia. Dan yang menakjubkan dari pintu-pintu surga ini adalah bahwasanya tatkala Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan pintu surga itu ada 8. Yang Nabi jelaskan adalah 8. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, ada tidak orang yang masuk ke semua pintu-pintu itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada. Dan aku berharap itu adalah engkau." Masya Allah. Ya, pintu Ar-Rayyan itu puasa bukan sekedar puasa wajib, rajin puasa sunat, sehingga dia masuk dari pintu Ar-Rayyan, pintu sholat. Dan para ulama khilaf tentang nama-nama pintu ini. Yang jelas kata Nabi SAW, artinya Abu Bakar dalam masalah puasa ibadahnya banyak dan berkualitas, dalam masalah sholat banyak dan berkualitas, dalam ibadah-ibadah yang lain banyak dan berkualitas berarti, sehingga dia masuk dari semua pintu itu. Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Kemudian permasalahan ke-6 adalah wasailul khusyuk fi shalah. Kiat-kiat agar khusyuk di dalam salat. Penulis di sini mengatakan, saudaraku muslim, apabila engkau ingin khusyuk di dalam salatmu dan merasakan kelezatan istirahat di dalam salat, kelezatan, merasa nyaman, merasa rehat di dalam salat tersebut, fastahdir annaka tunaji rabbaka fi kulli ma taqul. Maka hadirkanlah perasaan, sadarilah bahwasanya engkau sedang bermunajat. Bermunajat itu artinya berdialog. Berdialog dengan Tuhanmu di setiap apa yang engkau ucapkan di dalam salat. Nah, itu kita rasakan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian di dalam salat, apabila kalian sedang mengerjakan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, berdialog dengan Tuhannya. Tanpa penerjemah. Ya, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting ya, kita tahu artinya penting. Ya, doa-doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, zikir di antara duduk di antara dua sujud, penting kita tahu artinya. Sehingga kita bisa merasakan kita ini sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa qad su'ila Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan ditanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama Kufah, tentang seseorang yang salat, an rajulin yusalli ayyu syai'in yanwi bi salatihi. Apa yang dia niatkan saat mengerjakan salatnya? Beliau mengatakan yanwi an yunajiya rabbahu, niatkanlah dia berdialog dengan Tuhannya. Wastahdir anna Allah ta'ala yaraka wa yasma', dan hadirkanlah perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu dan mendengarmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah yang melihatmu tatkala engkau berdiri, wa taqallubuka fis sajidin, dan bolak-balikmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin, tidaklah engkau dalam satu kondisi apapun, demikian juga tatkala engkau membaca Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, dan kalian dalam aktivitas apapun kami menyaksikan kalian, idz tufiduna fi, tatkala kalian melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, menyaksikan kita dalam kondisi berdiri kita walaupun kita sendirian.
Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita berdiri, menyaksikan kita ruku, menyaksikan kita sujud bersama orang-orang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan mendengar tatkala kita membaca, demikian juga tatkala kita bergerak dengan semua gerakan salat. Faman yaraka wa yasma'u kalamaka idza da'awtahu wa najaitahu wa dzakartahu. Bagaimana pendapatmu tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang engkau ucapkan, apapun yang engkau panjatkan, dan dialog-dialog yang engkau sampaikan, demikian juga zikir yang engkau lakukan, hal yaliku bika an taghfula anhu wa huwa laisa bighafilin anka. Pantaskah dirimu lalai dari Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu dengan benar-benar menyaksikan. Jadi persaksian Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dengan pengetahuan global dan pengetahuan rinci. Maksudnya apa? Maksudnya tatkala kita sedang sholat, saat kita sedang sujud, itu bisa jadi misalnya di Masjidil Haram, ribuan. Allah Subhanahu wa taala lihat semuanya sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu persis satu persatu doa mereka dalam hati mereka. Saat mereka sujud, ratusan ribu wong ini beda-beda doanya. Allah dengar ke siko-siko doa si A ini. Detil Allah perhatikan satu persatu. Makanya dikatakan di sini, tatkala kita berdiri sendirian Allah tahu, tatkala kita bolak-balik di tengah orang sujud, Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Ya. Bagaimana hebatnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala antum dalam keramaian, antum renungkan. Banyak yang bisa kita renungkan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi padat, macet, kita berdesak-desakan di satu tempat. Ya, misalnya di gerbong kereta, ya. Di gerbong kereta itu kan desak-desakan orang. Nah, masing-masing orang itu Allah Subhanahu wa taala bagi jatah masing-masing detil oksigen yang mereka hirup. Detil dibagi-bagi oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala antum ibadah rame melihat orang rame-rame, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doanya berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu apakah termasuk adab? Tatkala Allah Subhanahu wa taala perhatian dengan detil kepada kita satu persatu, kemudian kita lalai. Apakah termasuk adab? Beliau di sini, engkau memikirkan yang lain. Hatimu, pikiranmu lari. Wa anta waqifun baina yadayhi. Sementara engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau bermunajat wa yuraddu alaika idza qara'ta al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap ayat yang kau baca dalam Al-Fatihah. Fa idza sabahta au da'auta au talauta al-Qur'an, setiap engkau bertasbih, engkau berdoa, engkau membaca Al-Qur'an, falyakun dzalika ala sabilin munajatika lahu ta'ala wa ilmuhu bik wa ru'yatihi lak. Dan demikian juga tatkala kita sedang baca Al-Qur'an, ya kita anggap ini juga bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala melihat. Karena orang yang sedang salat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa qibalahu, dan Allah Subhanahu wa taala berhadap di hadapannya. Oleh karena itu kita dilarang untuk meludah ke arah depan. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, sungguhnya kalian apabila sedang berdiri mengerjakan salat, kalian itu sedang berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Tuhan kalian, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian, kata Nabi. Bainahu wa baina qiblatihi. Allah itu di antara. Fala yabzuqanna fi qiblatihi, janganlah kalian meludah ke arah kiblat. Nah, hadis ini
Ada dua makna, dua tafsiran hadis ini. Tafsiran yang pertama, kita dilarang meludah ke arah kiblat. Apa ada orang saat sholat meludah? Ada, ya boleh. Yaitu kita tatkala diganggu, ada was-was saat sholat, kita boleh nafatha thalathan, ya, meludah ke kiri, bukan ludah yang benar-benar ludah. Ya, masalahnya makmum lain ini sebelah sini. Banjir itu, aduh, sebelah kawan ini. Mana yang pertama ya? Jadi tidak boleh juga ngeludah ke sebelah kanan, karena malaikat sebelah. Tidak boleh ke depan, yang boleh ke sini. Ini tafsiran pertama dari hadis ini. Tafsiran yang kedua, menurut pendapat Syafi'iyah, termasuk di luar sholat. Termasuk di luar sholat sebagai bentuk adab ke arah kiblat, tidak boleh meludah ke arah kiblat. Sebagaimana kita tidak boleh BAB atau buang air kecil, buang air besar itu ke arah kiblat. Ya. Dan ini dikuatkan oleh, pendapat ini juga dikuatkan, diambil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan haram, tidak boleh meludah ke arah kiblat berdasarkan hadis ini. Wa nuhiya rajulu ay yamurra baina yadayhi, dan dilarang seseorang itu lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yaday musalli madza alaih." Seandainya orang yang sedang lewat mengetahui, orang yang sedang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, mengetahui apa yang ada di hadapannya, apa yang akan dia tanggung gara-gara lewat depan orang yang sholat. Lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Niscaya dia diam di situ selama 40 enggak tahu 40 apa. Itu lebih baik untuknya dibanding dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Misalnya ada orang sedang sholat, ya. Kemudian kita diam di situ selama 40 tahun misalnya. Itu lebih baik dibanding kita ngelewati dia. Ya. Misalnya kita melihat sesuatu ancaman. Taruhlah kalau di posisi situ ada harimau. Ini enggak ngayal-ngayal be. Ya. Kita bahkan lebih nunggu besok be aku lewat. Malam ini ada harimau di situ. Nunggu semalam gitu. Ya. Gara-gara di jalan tersebut ada harimau. Kalau siang dia tidak lagi lewat situ. Nah, Nabi SAW mengatakan sesuatu yang lebih dahsyat, lebih ngeri. Seseorang rela nunggu 40, misalnya 40 tahun. Ya. Lebih baik aku nunggu 40 tahun dibanding aku lewat depan orang sholat. Artinya bahayanya berarti lewat di hadapan orang sedang sholat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, batasannya seperti apa lewat depan orang sholat itu? Ya. Batasan yang pertama adalah seseorang lewat antara dia dengan sutro. Ya, misalnya orang dia sudah pasang sutro. Nah, dia lewat di tengahnya tadi. Ini sutrohnya, ini orang berdiri, kemudian dia lewat sini. Nah, ini yang dilarang. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, jamaah masalahnya sutra itu kan sunat hukumnya, sunat muakkad, bukan wajib. Ya. Sehingga bisa jadi kita pun tidak punya sutra saat sholat. Nengok pos-posnya sudah penuh kalau, sinilah penuh, sianglah penuh, penuh kalau ini. Nak sholat ini. Sehingga kita pengen sholat, sholat sudah, sholat di situlah tanpa sutra. Karena kondisi tidak ganti lagi tempat. Nah, patokannya di mana kita lewat? Patokannya adalah tempat orang meletakkan dahinya. Antara dia berdiri dengan tempat dia meletakkan dahi, tidak boleh kita lewati. Ya. Jadi jangan sampai kita juga kejauhan. Waduh, dia udah pakai sutro, muter dari pintu ini, muter. Ya. Yang jelas harus tadi tempat dia meletakkan dahi. Kullu hadza ihtiraman wa ijlalan lillahi ta'ala. Kenapa hal ini kita lakukan? Tidak boleh meludah, tidak boleh lewat.
Ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang itu sedang bermunajat, sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Dan seandainya ada, di sini disebutkan percontohan yang lain dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih indah. Waqafa amama man yuhibbu wa yu'azzimu minal makhluqin. Tatkala kita sedang berdiri di hadapan orang yang mulia, orang yang dicintai. Faja'a rajulun wa marra bainahuma ma'a qurbihima. Tiba-tiba pas kita sedang ngobrol dengan wong, gubernur misalnya, lagi ngobrol aja nih. Ada wong lewat depan sini. Yang mana lah? Pasti dia kena cegah oleh ajudan. Apa-apaan wong lagi ngobrol lewat sini. Ya. Pasti dia akan dianggap orang ini tidak beradab. Atau misal tak ada gubernurnya sama kawan gitu lah. Ada wong lewat tengah-tengah situ. Dia lagi duduk sama duduk. Sama berdiri, dia sama duduk. Ada wong lewat. Tidak beradab. Apalagi di samping ngeludah. Di depan wong sedang ngobrol lagi. Oh ini nyari bala namanya. Ya, bukan su'ul adab lagi. Sehingga orang ini layak digelari orang tidak beradab dan layak orang ini dicela. Kemudian tadi kita pertama hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wastash'ir wuqufal malak an yaminik. Kita merasakan bahwa saat kita sedang sholat ada malaikat sebelah kanan kita. Makhluk yang mulia. Makhluk yang sangat mulia malaikat itu. Di mana makhluk ini sebagian orang kurang ajar sekarang. Ya, Gupron itu kurang ajar. Jibril, ya Allah. Jibril panggil modelnya itu. Ya, nanti munkar dan nakir saya ngaduin, la ilaha illallah. Kurang ajar. Ya. Kurang ajar dengan malaikat. Makhluk yang mulia, malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala nyebut mereka apa? Dia itu kiramil bararah. Ya. Kiram, mereka itu mulia secara kedudukan. Ya, mereka itu baroroh, secara fisik juga indah. Mulia para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di salah satu surat juz 30 lupa saya. Apa kalian pas kita maksiat itu? Anak karim, ada malaikat yang mulia yang nyatet. Apa? Ingat ayatnya? Hah? Kiraman katibin. Ada yang mulia yang sedang nyatet. Kalau antum maksiat, depan wong bejat, biasa. Rokok depan wong ini, dia minum. Sehingga kita santai. Ini kita ngerokok atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela dosa depan orang mulia. Nah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada kiraman katibin. Di sebelah kalian itu ada makhluk yang mulia yang nyatet. Sehingga mestinya kalian tuh malu maksiat. Ya. Nah ini, tatkala kita sholat, malaikat yang lain lagi berdiri sebelah kanan kita. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah, fala yabsuq amamah." Apabila kalian sedang mengerjakan sholat, jangan meludah ke arah depan. Fa innama yunajillaha madama fi musallahu. Sesungguhnya dia sedang bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala selama sedang mengerjakan salat. Wala an yaminih, jangan juga meludah ke sebelah kanan. Fa inna an yaminihi malakan. Karena sesungguhnya di sebelah kanannya itu ada malaikat. Ya. Antum salat di sebelah Imam Masjid Nabawi, saya sudes. Sebelah antum salat. Ini salat terkhusyuk yang akan kita lakukan. Imam Masjidil Haram sebelahku. Ya, malaikat ini sebelah kita, sebelah kanan kita. Nah, kita rasakan kehadiran seperti ini. Wa idza fa'alta hadza fasawfa yamla'ullahu ta'ala qalbaka unsan bihi. Kalau engkau merasakan hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatimu dengan kenyamanan. Wa mahabbatan lahu. Penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqinan, penuh keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa iqbalan bihi, wa iqbalan alaih, dan penuh
menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut di sini yakin? Karena kata Luqman mengatakan kepada anaknya, ya, anaknya disuruh yakin. Saya lupa ucapannya. Karena kata Luqman, tatkala lemah keyakinan itu, maka lemah juga motivasi untuk beramal. Kenapa kita datang ke sini? Majelis ini? Karena kita yakin dapat pahala. Kenapa orang bangun tengah malam saat ngantuk-ngantuk? Karena dia pengen seandainya aku sholat malam, ini ada pahala yang besar. Semakin kuat keyakinan dia akan pahala yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat malam, semakin semangat dia untuk beramal. Nah, tatkala kita sedang sholat, kita merasakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, merasakan ada malaikat samping kita. Allah penuhi dengan keyakinan, makin semangat kita. Ya, semakin kita yakin. Kemudian kita tahu lebih rinci lagi bahwa di surga itu ada nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Tambah yakin. Para sahabat tuh buang nyawa. Karena apa? Yakin. Kalau mereka ragu dengan surga, anu galak mati. Ya, ngapoi mati? Iya nian dapat surga. Mana mau? Ya. Oleh karena itu dengan perasaan seperti ini, inilah yang meningkatkan sholat kita menjadi berkualitas. Syukur-syukur kita bisa sampai ke level yang kelima. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan besok insya Allah masih kita bahas tentang kiat-kiat agar sholat kita menjadi khusyuk. Ya, sampai di sini ada yang ingin sampaikan, silakan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadisnya tapi saya lupa ini. Makanya nyari-nyari tapi lupa juga, kata kuncinya lupa. Jadi ada ini Pak. Jadi tentang zikir dan doa Pak. Tentang zikir dan doa. Karena saat sholat kita itu dihadapkan pada pilihan kesempatan untuk zikir dan kesempatan untuk doa. Nah, mana yang lebih kita kedepankan? Membaca zikir di tempat-tempat sholat ini atau kita memperbanyak doa? Apalagi doa yang kita panjatkan tadi banyak, kepentingan kita banyak. Dan zikir itu lebih utama dibanding doa. Ya, zikir itu lebih utama dibanding doa. Di antara buktinya banyak. Tatkala Nabi Ibrahim, beliau akan dibakar. Beliau itu berzikir, bukan berdoa. Ya, beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penjaga. Nah, api yang tadinya panas, Allah Subhanahu wa taala jadikan sejuk. Kemudian kasus yang lain yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus tatkala terperangkap di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan malam, kegelapan dasar samudra, kegelapan di dalam perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Kemudian juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tatkala difitnah oleh orang-orang munafik di kota Madinah bahwa beliau zina.
Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melakukan pembelaan kepada beliau. Belum turun pembelaan. Kemudian Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Allah turunkan 10 ayat untuk bela Aisyah. Nah, dari sini bisa kita ketahui kedudukan zikir itu dibanding doa besar. Bahkan para ulama, sebagian para ulama ada doa-doa istiftah kan macam-macam. Ada 14-an. Nah, doa istiftah yang paling afdol adalah doa yang isinya zikir saja tanpa permintaan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu isinya pujian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan isinya permintaan. Sehingga kata para ulama, ini doa iftitah yang paling afdol. Lalu apa kaitannya zikir kita tadi dengan doa? Di hadis yang lain Nabi SAW tatkala seseorang menyibukkan diri dalam sujud berzikir subhana rabbiyal a'la. Kata Nabi SAW, Allah kabulkan semua permintaannya. Sehingga kita yang repot-repot merinci ini. Nah, tugas kita adalah tadi mentadabburi zikir itu. Demikian juga Nabi SAW mengatakan tatkala seorang sahabat salawat. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan bagian, ini tolong diluruskan kalau salah. Salawat itu setengah atau seperempat dari doaku. Atau 3/4 dari doa itu isinya, atau setengah. Punya urutan seperti itu ya. Seperempat, setengah. Dari doa kemudian setengahnya atau seperempatnya salawat. Kata Nabi SAW, bagus, ya boleh. Kalau kau tambah lebih baik. Kemudian dia mengatakan, kalau ku jadikan setengah doaku isinya salawat dan setengahnya lagi permintaan, kemudian kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih baik. Kemudian kata sahabat ini, aku isi semua doaku salawat. Kata Nabi SAW, idzan, kalau jika demikian dikabulkan semua permintaanmu dan dihilangkan rasa gundahmu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong diluruskan kalau ini salah teksnya hadis. Nah, dari sini banyak sekali keutamaan zikir. Ya, sehingga boleh tadi kita tatkala berzikir kita sibukkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terlalu banyak yang kita panjatkan. Terlalu banyak ini yang ingin saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dalam satu sujud ini. Sehingga kita sibukkan diri dengan zikir saja dalam salat sujud tadi. Subhana rabbiyal a'la tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, saat kita sujud. Nah, itu Pak kurang lebih. Jadi tadi bisa kita wakilkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ini dia. Bagaimana cara agar sholat khusyuk? Nah, ini tadi. Ya. Karena sulit sekali saat sholat, baru mulai terkadang pikiran langsung menghayal. Saat sadar langsung fokus kembali ke sholat. Ya di antara kiat tadi ya, kiat kita merasakan Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapan kita. Dan perasaan pengagungan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kenal keagungannya Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Allah Subhanahu wa taala agung. Ya, kita baca tentang kejadian di hari kiamat, misalnya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah paham bahasa Arab misalnya. Itu akan menghadirkan perasaan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang maaf, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang yang membunuh orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, kalau seandainya mereka tidak tobat, maka untuk mereka azab yang
azab jahannam dan azab yang membakar. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan ampunan. Menawarkan ampunan kepada orang yang melakukan genosida. Pembantaian. Satu kampung dibantai. Siapa yang dibantai? Wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan maaf kepada seseorang yang membunuh kekasihnya. Maaf seperti apa ini? Kita bisa bayangkan. Alangkah luasnya maaf Allah. Kekasih-kekasihnya dibunuh, jumlahnya lebih dari satu. Genosida, suruh nyemplung semua ke api. Apa yang Allah tawarkan? Maaf. Ini baru sifat Allah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita renungi tentang Allah Subhanahu wa taala berhadir di hadapan kita, semakin luar biasa. Ya, pengagungan kita dalam salat. Nah, saat menghayal apakah rakaat salat tersebut sia-sia? Ya, tergantung tingkat menghayalnya. Kalau hayalannya tadi ya sudah, dia di level kedua. Ya. Apakah termasuk orang yang celaka dalam sholatnya karena sering menghayal? Ya, dia level kedua, tidak termasuk yang fawailul lil musallin. Insyaallah. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memperbaiki diri kita, melembutkan hati kita dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa nyaman, rasa nikmat dalam beribadah kepadanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.